Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Pada jamaah mujahadah rahimakumullah, seperti biasa bahwasannya kita isya maghrib sampai isya dengan mujahadah atau pengobatan dengan doa, di mana untuk malam ini bacaannya Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta 121 kali. Fadilahnya banyak sekali karena ini merupakan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang terbaik. Jadi Allah punya nama yang terbaik. Jadi selain Allah itu ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, termasuk Asy-Syafi, Al-Wasi. Asy-Syafi Al-Wasi. Amura Gusti Allah berfirman dalam Al-Qur'an, walillahil asmaul husna wad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang terbaik dalam Al-Qur'an, maka dari itu berdoalah kalian semua kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna. Jadi ini diperintah nang Gusti Allah. Mulane Ya Hayyu itu artinya ya Allah, Engkau Dat yang Maha Hidup, di mana hidupmu adalah hayyun baq, hayyun layamut. Hayyun itu hidupmu langgeng, hidupmu tidak pernah mati. Maka dari itu ya Allah, berilah kami penghidupan dengan penghidupan yang bagus. Berarti minta sembuh, minta mudah dan minta berkah. Terus Ya Qayyum, ya Allah Engkau Dat yang Maha Perkasa. Keperkasaanmu tidak membutuhkan bantuan hambamu, bantuan makhluk tidak membutuhkan. Jadi kalau ngomong misalkan malaikat pembantu Gusti Allah, malaikat adalah makhluk yang dituntut ketaatannya. Demikian juga manusia, Rasul sekalipun, Rasul itu utusan Allah, tapi bukan berarti pembantu Gusti Allah, karena Allah tidak membutuhkan bantuan. Rasul itu adalah utusan Allah yang dituntut ketaatannya. Mula ketika Nabiullah Yunus alaihissalam, jadi ada nabi ada rasul. Kalau nabi itu orang yang dapat wahyu dari Allah tapi tidak wajib menyampaikannya. Kalau rasul itu udah pasti nabi, mula wajib menyampaikan. Wajib Nabi Yunus menyampaikan risalah-risalah Allah. Adapun hidayah tetap hanya dari Allah. Demikian juga Rasulullah Muhammad SAW wajibnya menyampaikan risalah atau wahyu dari Allah. Adapun hidayah hanya dari Allah. Tidak bisa hidayah itu. Kanjeng Nabi memberi hidayah nyata. Paman beliau yang paling beliau cintai dan yang merawat beliau dari kecil, itu ketika menjelang ajalnya naza itu menjelang ajal, itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW berusaha mengikrarkan syahadat sampai dengan ininya, dengan semangatnya paman la ilaha illallah, terus sampai turunlah ayat ya Muhammad innaka lan tahdi man ahbabta. Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Hidayah hanya dari Allah. Mula beruntung sekali kita orang menangi zaman sugenge Kanjeng Nabi, kok kita mau beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu beruntung. Sampai-sampai kita membaca sholawat, padahal kita nggak kenal Kanjeng Nabi, nggak melihat, tapi kita dengan mantapnya membaca sholawat. Nah, inilah Kanjeng Nabi pun apa yang kita lakukan, mahabbah itu kecintaan kita kepada beliau Rasulullah Muhammad SAW itu akan dibalas oleh beliau. Belum ada apa-apanya kecintaan kita pada beliau dengan balasan cintanya beliau kepada kita. Panjenengan engko sing ahli-ahli zikir, ahli-ahli sholawat, bahkan ada Habib atau ya bisa dibilang waliullah yang berani menjamin orang yang ahli baca sholawat nggak akan busuk jasadnya, nggak akan disentuh oleh cacing.
ora ukur wong sing hafal Quran. Nah, mudah-mudahan mau kita tinggal amin, karena yang mengatakan ini adalah satu cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kedua termasuk insyaallah min jumrati auliyaillah, waline Gusti Allah, setengah dari waline Gusti Allah. Tinggal amin, mudah-mudahan. Dan kita harus yakin, yang jelas sholawat kita, zikir kita itu akan kembalinya kepada kita, karena hidayah tidak bisa dibeli, hidayah tidak bisa diminta, hidayah hanya dari Allah. Innaka lan tahdi man ahbabta, ya Muhammad kekasihku, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi hidayah hanya dari aku. Mula bersyukur dengan cara apa? Kita jaga hidayah ini. Hidayah itu apa sih? Petunjuk. Kok kita bisa ditunjukkan terus beriman kepada Allah, terus nyembah Gusti Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, bahkan beriman pada hari kiamat. Beriman pada hari kiamat hukumnya wajib. Bahkan orang yang mengingkari hari kiamat, orang mengingkari kiamat itu bisa kena apa? Azab. Contoh kaum Ad dan kaum Samud itu mengingkari hari kiamat, sehingga apa? Dapat azab dari Allah. Kaum Ad itu sampai dihancurkan dengan apa? Suara petir yang menggelegar, keras banget sehingga memecahkan gendang-gendang telinga, sampai keluar darah dari manfat itu jalan terus kayak telinganya semua keluar darah sampai hancur, nggak ada satupun yang tersisa. Demikian juga kaum Samud disiksa sama Allah dengan apa? Dengan angin yang topan yang sangat dingin selama 7 malam 8 hari. Bayangkan, hancur, manusia itu hancur, coro dicekel ngene wis hancur kayak papah kurma yang sudah lapuh dan tidak tersisa satupun. Nah, berbahaya niku. Mula kok kita dapat hidayah sekang Gusti Allah, gelem beriman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari kiamat. Ini adalah yang harus kita jaga. Caranya bagaimana? Syukuri. Terus cara mensyukuri ya ini. Kalau kita bisa kaki kita mendatangi majelis-majelis kebaikan, intinya kita mau berzikir aja lah, selalu berzikir kepada Allah. Allah janjikan, nek kowe berzikir kepadaku, mongko kowe tak tenang ke hatimu. Nek tenang hatine, maka rezeki pun akan datang, kesehatan pun akan datang. Jadi wong sing tenang, wong sing ora akeh pikiran, wong sing hatine tenang, pikirane padang, ya sehat, akeh sehate. Karena antarane pikiran, hati dan awak itu satu kesatuan. Pikiran ada di jasad, hati juga ada di jasad. Ketika hati kita tenang dikarenakan zikir kepada Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ingatlah dengan berzikir kepada Allah hati-hati kalian akan tenang. Maka ketika hati sudah tenang, pikiran padang. Karena kaya duwe lampu, hidup itu sudah jalan ada lampune. Sebar zikir karo Gusti Allah iku. Andi kapan atine tenang, pikirane padang, awake akeh sehate. Rezeki yo datang. Nah, ini karena janjine Gusti Allah, apa hubungane? Atine tenang, pikirane padang, rezekine datang. Ya kan Gusti Allah sudah menjanjikan, nek berzikir arep ditenangke atine, arep dipadangke pikirane, sebab zikir itu menjadi lampu. Lah wong sing ngono kuwi gelem berzikir berarti wong sing bertakwa. Takwa itu apa sih? Takwa itu ngikuti perintah Gusti Allah. Gusti Allah perintah Allah bidzikrillahi tatmainnul qulub. Itu artinya eling-eling menungso bahasanya dengan zikir kepada Allah, mengingat Allah, maka hati kalian akan tenang. Ini artinya Gusti Allah merintah. Dan ayat yang lain wadzukurullaha katsiran la'allakum tuflihun, jelas sekali untuk berzikir sebanyak-banyaknya supaya kita tergolong orang yang beruntung. Nek wis ngono berarti jenenge wong sing bertakwa. Nek wong sing takwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasibu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan luaskan, Allah akan bebaskan, Allah akan jauhkan dari masalah-masalah. Ya jalahu makhrajan, selalu punya nggon keluar setiap menghadapi satu masalah.
wa ja'alahu makhrajan wa yarzuquhu, dan Allah akan memberinya rezeki min haitsu la yahtasib, dari mana Allah akan dari mana arah orang tersebut, manusia tersebut sendiri tidak berpikir, jadi tidak disangka-sangka, oh ternyata rezeki ini sekangkene, oh sekangkene. Rezeki sing paling indah, sing paling berkah, sing paling bagus kanggone orang sakit ya sehat, kanggone orang sulit ya mudah, dipermudah, kanggone wong sing sempit ya luas. Ini rezeki. Jadi orang semata-mata wong ki oleh rezeki sesuai dengan yang kita inginkan. Aku pengen duit, ya Allah, kula nyuwun arto 1 juta, terus tumpuk 1 juta, mboten mesti, mungkin besok jenengan orang yang berdoa itu akan celaka, akan jatuh, sehingga mengeluarkan uang 1 juta. Jatuhnya dihilangi, orang oleh langsung duit, tapi dine yang terbaik, yaitu dihilangkan sakitnya yang menyebabkan mengeluarkan uang 1 juta. Ini Allah akan memberikan. Jadi orang ono donga sing ora dikabul, donga itu semua doa itu dikabul. Cuma ketika kita berdoa di dunia kurang dikabul, tentunya mungkin ono sing salah, ono sing kurang dungane. Contone kurang ada sholawatnya, nggak ada sholawatnya karena masih terhalang. Tapi bukan berarti tidak dikabul, Allah akan kabul, tapi nanti. Berarti tidak langsung. Nek pengen langsung kudu ono sholawate. Yang kedua, hudurul qalbi, selalu hadir hati ini menggusti Allah, yakin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, benar-benar hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Lah iku si tawasul kok njaluk para nabi, para wali, mboten wonten para nabi, para wali. Para nabi, para wali malah kita kirim donga, kita kirim Fatihah, supaya apa dhewek oleh barokah. Jadi kaya jenengan tawasulillah ratina bil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah, itu ben jenengan oleh syafaat. Dan para awali termasuk orang tua kita, yakinlah bahwasannya ada amal dari orang tua kita yang Allah terima. Wong nyatane mati ya netepi Islam. Kita pengen oleh barokah wong tua. Jadi apa bedanya tawasul, kirim Fatihah kepada para wali atau para nabi, bahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, dengan kirim sholawat, itu sama. Mula engko ana barokah jenengan ahli dzikir, mongko engko dinai ketenangan hati, terus padangi pikir, nek wis ngono awake sehat, wis ngono rezekine datang. Dadi sudah runtutane. Mongko rezeki sing paling bagus kanggone wong sakit ya gue sehat. Mula ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu, engkau dat yang maha hidup, hidupmu langgeng, tidak pernah kena mati, bahkan tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk apalagi tidur. Jadi percayalah apa yang jenengan ulang-ulang karo Gusti Allah, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, setiap apa malam setu itu diulang-ulang. Allah itu tidak menyanyiakan, itu diperintah nang Gusti Allah kok. Berdoalah kalian semua dengan menyebut Asmaul Husna, panjangnya monggo ditulis iki enggak cukup, enggak sedeng. Umurin jenengan 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun, bahkan 1000 tahun untuk menulis menjabarkan ya hayyu ya qayyum aja tidak akan cukup. Karena saking luasnya rahmati Gusti Allah. Mula Gusti Allah janji, nek kamu pengen tak kasih kehidupan yang bagus, kan ini kan ya Allah, engkau dat yang maha hidup, maha kuasa menghidupkan, berilah kami kehidupan dengan kehidupan yang bagus. Gusti Allah perintah nang awake dek, nek kalian pengen tak naik kehidupan yang bagus, maka berdoa mengaku nganggo Asmaul Husna. Yang kedua, maka beramal soleh. Man ngamila solihan, ngendikane Gusti Allah wonten Al-Qur'an, minta karin au unsa wa huwa mu'minun wala nuhyanahu hayatan thayyibatan. Barang siapa yang beramal soleh dari kaum laki-laki dan perempuan dan dia beriman kepadaku, kepada Allah, maka wala nuhyanahu, maka benar-benar akan ku beri dia penghidupan dengan penghidupan yang bagus, hayatan thayyibatan. Iki janjine Gusti Allah, kon ngamal soleh. Wong sing duwe duit kon sedekah. Sedekah itu lidakngil balak, nolak penyakit.
Sing duwe tenaga kon sedekah karo tenaga. Sebab nolak penyakit, nolak bilahi. Sing duwe ilmu kon sedekah karo ilmu. Iku nolak penyakit. Itu aku orang duwe duit, ya duwe tapi cukup-cukup tok. Tenagaku juga aku kerja masalahnya nggak bisa sedekah tenaga dengan baik. Terus apa jenenge duwe ilmu aku ora termasuk yang punya ilmu di bidang pembangunan misalkan. Terus apa ya wis dikir bae karo Gusti Allah itu luwih edek. Sebab dikir nang Gusti Allah juga merupakan amal yang soleh. Diperintah nang Gusti Allah ala bidzikrillah tatmainnul qulub wazkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Nah ini Gusti Allah sing perintah karo awake dhewek, perintah kowe dikira karo Gusti Allah karo aku sebanyak-banyaknya supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Nah ini amal soleh apa sih? Amal soleh. Mula wong donga nganggo amal soleh iso dikabul. Jadi njaluk karo Gusti Allah, ya Allah dengan amal solehku ini, kalau ini merupakan amal soleh, amal yang kau terima ya Allah, beri hamba ini. Itu namanya tawasul karo amal jenengan sendiri. Ya Allah dengan barokah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta ini ya Allah. Berikanlah kesembuhan yang khusus untuk istri hamba, untuk bapak hamba, ibu hamba, adik hamba, anak hamba. Ini semua diperintah nang Gusti Allah. Gusti Allah perintah kon berdoa itu diperintah. Udmuni astajib lakum. Berdoalah kalian semua kepadaku maka akan kukabul doa-doa kalian. Mulane sering saya sampaikan selalu, kita harus yakin kalau jenengan ora percaya dengan doane jenengan bahwa doa itu pasti dikabul, ora percaya ya jenengan yo tanpa jenengan sadari itu kufur. Kufur itu mengingkari keagungane Gusti Allah, mengingkari janjine Gusti Allah. Padahal Gusti Allah berjanji tidak akan pernah diingkari. Kufur itu mengingkari. Asih beriman karo Gusti Allah tapi secara kauli, secara fi'li itu kufur karena ora yakin. Ming ono donga itu dikabul kaya mau sesuai dengan kebutuhan kita. Kita minta ya Allah beri hamba uang yang banyak. Ya Allah luluskan anak hamba, luluskan sekolah, luluskan kuliah, tapi kok ternyata ora lulus, berarti ora dikabul. Sebab menawa anak-anakmu lulus nang tahun niku, anakmu ngeliat seragam wisuda akhirnya kecelakaan, dibuang kecelakaane, asih tak titipke anakmu nang sampean, mong sampean bener-bener jaga, ngono lho. Lah kok ngerti ya ki Al-Qur'ane wonten asa antakrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Kadang-kadang sesuatu yang kalian tidak sukai itu yang terbaik untuk kalian. Dadi nek jenengan donga ya Allah, trimo anakku ngesuk interview ya Allah, ngesuk interview trimo. Ternyata ora diterima. Udu dungane jenengan yang ora dikabul. Dungane mesti dikabul, tapi Gusti Allah memberi yang terbaik. Menawa anakmu nek kerja nang kono terus ana kecelakaan kerja, akhirnya cacat seumur hidup atau bahkan mati. Lho kan jare mati ora iso diundurno, ora iso diajukno krana matu itu rahasiane ilahi, ora iso diundur, ora iso dimaju, sing ngerti Gusti Allah tok, ya iso dirubah karo donga. Iso dirubah karo donga. Cetok-cetok ana wong dinas mlebu neraka, tapi nyatanya terus dadi ahli surga. Ana wong apa jenenge didadekno wong miskin bae kaya dadekno wong miskin bae, tapi tiba-tiba dadi kaya terus, langgeng kekayaane. Ana wong sabar. Dadi kadang kita kebuka krana jujur, kadang kita kebuka krana sabar. Ana wong ahli sabar tenanan, sabar banget. Dia sabar dengan kemiskinannya, tapi dia minta terus kepada Allah, sering tafakur karo alami Gusti Allah. Ya Allah, Gusti Allah iso bikin alam semesta sebesar ini kok ngepenakno aku kok ora iso. Pasti bisa. Terus tapi sabar terus. Kerjane mung ngaritno apa suket ku gawe carane wong, ku gawe kambingnya orang. Kerjane ngono. Tapi sabar. Dan wong iki jujur banget. Suatu hari dia malam bulan purnama
ke tengah hutan, tafakur pengen deleng, ya Allah dengan bulan yang sekecil ini alam dadi padang. Mosok Gusti Allah ora iso nyugihke aku, ora iso ngepenakno aku. Uripku susah ya aku trimo ya Allah, tapi aku ya pengen urip kepenak. Anane aku gelem kerja mencari harta mencari uang dengan ngarit, buruh ngarit ya. Tapi sabar bae karo pandume Gusti Allah, penggaweane mung tafakur nang tengah hutan. Di situ saat itu daerah itu negeri itu dipimpin oleh raja yang bijak. Rajanya bijak banget. Rajanya tuh bijak sekali. Tapi ono kelemahane, dia punya 2 tanduk di kepalanya dan keluarnya setiap bulan purnama. Tidak ada yang tahu. Keluarganya nggak ada yang tahu kalau raja ini punya 2 tanduk dan keluarnya bulan purnama. Jadi itu kan aib kaya apa sih? Kaya kewan gampangane. Itu akhirnya setiap bulan purnama metu menghutan ukur dijaga dari kejauhan. Setiap bulan purnama pasti metu tanduke. Dan dilalai nang ngono ana pemuda yang sabar banget dengan kemiskinannya tapi selalu bertafakur kepada Allah, selalu bersyukur. Rajaku ternyata duwe tanduk. Akhirnya kok jangan ngomong sapa-sapa ya, jangan bilang kepada siapa-siapa ya saya punya tanduk. Ini aib. Oh iya ya Raja, saya nggak bakalan bilang kepada siapa-siapa. Kamu tahu nggak kalau kamu sampai ngabarkan ini, aku hukum pancung kamu, hukum mati, hukum pancung. Iya baik Baginda, aku nggak bakalan ngomong kepada siapa-siapa. Wong iki banget jujur terus sabar karo pandume Gusti Allah, sabar banget. Akhirnya, tapi dia tidak bisa ora curhat kira iso, ora jujur kira iso bahwa dia melihat rajane duit tanduk 2, nggak bisa kalau nggak jujur. Akhirnya dia datang lagi ke hutan, ke tempat dia melihat raja itu berubah punya tanduk, ngomong karo kayu, hei kayu, Raja Iskandar punya 2 tanduk di kepalanya. Jadi Raja Iskandar itu julukannya Raja Dzulqarnain, termasuk raja yang menahan Yajuj Majuj. Jadi Yajuj Majuj ki ditahan di benteng karo besi terus besi lagi dicor lagi karo besi. Itu akan keluar nanti ketika Allah menghendaki aja. Jadi Yajuj Majuj ini tidak bisa keluar sekarang. Jadi unggal dino kurang grogoti besi ini. Tapi nek ana suara adzan Allahu Akbar kembali lagi ke sini. Tapi Allah tetap akan keluarkan. Makhluk ini akan Allah keluarkan di akhir-akhir zaman-zaman akhir menuju hari kiamat. Nah, itu Yajuj Majuj jenenge Raja Dzulqarnain. Nang Al-Qur'an ini disebut Raja Dzulqarnain. Nah, ini rajanya adil banget, bagus tapi punya 2 tanduk. Akhirnya si pemuda miskin karo sabar dan jujur ini ngomong, hei kayu, Raja Iskandar punya 2 tanduk di kepalanya. Tapi nang dhuwur itu di atas pohon ini, di atas kayu ini ada apa? Burung beo sing akhirnya ngabarke nganang ini. Ngomongnya ya ngono, hei kayu, Raja Iskandar punya 2 tanduk di kepalanya. Kan kaget. Isu ini kan jadi Raja Iskandar kaget. Akhirnya dipanggil pemuda itu, mau dihukum pancung. Setelah mau dihukum pancung, biasanya orang kalau mau dihukum mati itu akan ditanya sama ini, dikasih kesempatan mau minta apa, permintaan terakhirnya arep ketemu raja, pengen ketemu raja. Ya ora oleh wong kowe pengkhianat kok. Nek sampaikan kepada raja kalau raja nggak ketemu saya, maka raja akan menyesal seumur hidupnya. Ono raja apik, jadi akhirnya ditemukno apa? Baginda, sebenarnya saya tuh nggak pernah berkhianat pada Baginda, tapi saya tidak bisa mengingkari hati saya. Saya harus jujur, saya nggak bisa menyimpan ini sendiri. Akhirnya saya ngomong sama kayu di tempat kita ketemu, kayu, Raja Iskandar punya 2 tanduk di kepalanya. Itu yang saya sampaikan ke kayu. Akhirnya ditunda, hukum pancung ini ditunda, dicari kebenarannya. Benar ternyata. Akhirnya pemuda ini jadi pemuda kaya raya, sebab diangkat jadi punggawa, berarti pejabat tinggi di bidang Kementerian Keuangan, cara dewek Kementerian Keuangan. Nah, inilah yang diambil ketika jenengan, diambil hikmah dari ini, ketika jenengan diuji dari oleh Allah, sabarlah. Sabar. Man sabara dzafara. Barang siapa bersabar akan mendapatkan apa yang jenengan minta, apa yang jenengan cita-citakan. Setelah sabar, jujur. Nah, ini jujur, kita hargai. Mula
Biasanya pengobatan di sini akan ditanya punya unek-unek apa secara pribadi. Nah, biasanya dikeluarkan. Wong ini wis keton, wis metu unek-uneke, jadi kaya wudun ki wis pecah gari nunggu marine. Nah, ini jujur. Jujurlah Anda pada diri Anda sendiri. Ati ora iso dibohongi, aku kudu ngomong. Ah ini wong iki jujur. Mulane jenengan ambil jujur. Aku salat urung ya. Wong ora ngerti jane bapakku enggak tahu aku salat apa urung. Tapi Gusti Allah Maha tahu. Cara kita ngambil korupsi. Ada ora kewenangan kalau cuma sedikit. Tapi Allah Maha tahu. Maha kewenangan nang Gusti Allah. Ini jujur. Di kapan wong sing jujur ya mujur jare wong Jawa. Jadi orang jujur, wong jujur ya mujur. Terus wong sing bersyukur ya Allah akan tambah nikmate. Sing maune susah dadi mudah, sing maune sakit dadi sehat, sing mau sempit dadi luas, dan yang tadinya sulit jadi gampang. Nah inilah mari kita ambil, kita jujur nek jenengan duwe unek-unek dalam hati, sampaikan unek-unek jenengan apa masalahnya, terutama suami istri, terbuka. Cara saya sering ditanya nang konco-konco apa sih rahasiane sukses? Rahasiane sukses kita ya. Selain mujahadah, dekatkan diri kita kepada Allah, dekatkan diri kita kepada hamba Allah, lakukan. Kita punya 3 orang tua, abuka salah satu, bapakmu ki ana 3. 1 abuka alladzi waladaka, bapak yang melahirkan kamu. Berarti bapak ibu yang melahirkan, wong tua kandung. Yang kedua abuka alladzi allamaka, wong tua yang memberi kita ilmu, berarti guru. Yang ketiga abuka alladzi jawaza bintahu, bapak yang menikahkan anaknya dengan kita, mertua. Muliakan 3 orang ini. Tapi jenengan harus tahu ning kanca-kanca sing wis padha dadi iki, nek mulyakno bapak kandung dan ibu bapak mertua, orang tua kandung dan mertua, ini Allah akan beri kemuliaannya, butuh proses karena diuji sama Allah. Itu diuji sampai kapan kamu terus mulyakno terus ora. Ketika sudah ketemu mulane sering jenengan metu restu bunda, restu ibu, doa ibu, dikarenakan memang setelah dia melewati masa-masa sulit memuliakan orang tua terus dimenai mudah-mudahi Masya Allah tidak disangka-sangka. Nah, tapi sing jenengan iso landep langsung jenengan rasakan mulyakno gurumu. Gurumu ketika dimulyakno mongko sampean oleh kes. Nah, sing intine ana sing 3 iki kalah. Yang 3 ini kalah. Jadi kita wong lanang iku imame wa keluarga. Nek jenengan pengen rezekine kepenak, seuwise wong 3 iki dimulyakno, ternyata ketika kita memuliakan menghargai istri, gampang banget rezekine. Gampang sekali. Mulane aja wani-wani ngomong wong wedon iso apa, ora becus apa. Wong wedon itu sudah sangat capek. Jenengan monggo, kula sering ngomong karo jamaah. Ketika pengajian di mana-mana yang direkrut banyaknya ibu-ibu, kalau di sini saya pengen bapak-bapak yang banyak. Supaya nek rezekine penak kabeh ngono lho. Dadi nek jenengan pengen kepenak rezekine, mulyakno atau hargai istri. Ojo sampai lah istri ki wis banget capeke, ojo sampai enggak dihargai. Apalagi ucapannya menyakitkan. Itu biasanya angel rezekine. Jadi menghargai istri luwih tajam, marakno rezeki itu gampang. Itu ngalahke mulyakno wong 3 mau, guru, wong tua dan mertua. Jadi mari kita muliakan 3 orang ini. Jenengan yang punya istri sakit, muliakan selagi dia ada. Demikian juga istri yang punya suami, hargai dia. Jangan melihat dia siapa, dia pangkatnya apa, dia pangkatnya suamimu. Walaupun mungkin dia kecil, jelek apa, tapi tetap pangkatnya tinggi sekali suami. Ketika 2 rumah tangga ini kok sudah suami menghargai istri, istri hormat dan taat pada suami ki kaya meja ki. Meja sing sikile 4 sing padha jejeke mongko diisi dhuwure pirang-pirang ora bakal tiba. Tapi ketika salah satu jomplang, istri sangat menghormati dan mentaati suami, tapi suami kurang menghargai, mongko jomplang ini. Berarti meja kalau jomplang begini, diisi apa-apa akan hilang. Demikian juga sebaliknya, suami sudah sangat menghargai istri tapi istri orang taat karo suami, wong suami itu enggak ridho, ya jomplang.
Mula sing apik ialah suami yang menghargai istri, istri taat karo suami. Mari kita bersabar, kita song-song ujian dari Allah ini dengan sabar dan syukur supaya mujur supaya kita dapat apa yang kita inginkan, yaitu doa kita dikabul, yang sakit Allah sembuhkan, yang sulit Allah mudahkan, dan yang sempit Allah luaskan. Ngala hadihin ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila ratina bil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam kiram lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Su'ila rati jamil ambiyal mursalin ila malaikatil muqarrabin. Wa zan la rati nabiyul hadir alaihi salam nabiyul Musa alaihi salam nabiyul Isa alaihi salam nabiyul Sulaiman bin Daud alaihi salatu wassalam. Wa zan la rati nabiyul Yusuf bin Yaqub alaihi salatu wassalam. Zan la rati nabiyul Ibrahim alaihi salatu wassalam. Zan la rati nabiyul Yasin alaihi salatu wassalam. Wa alaihi salatu wassalam syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Khususan laru sultanul auliya Syekh Syamsul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirral aziz wa aimatil arba'ati radhiyallahu anhum ila arwa'i jami'al awliya ulama wa syuhadaa'il mu'minin wal mu'minat wal muslimat wa syarikil adil maghribiya. Amin ya amin ila shimali fi bari bahri khususan radhiya baina umatina wa asdatina jatatina syai'ina syai'ina khususan larati auliya al-kiramati ngate wa rahmatullah karaten rahmat sunan ampel wa raten Said Sunan Kalijaga Tilangu khususan larati Syekh Syarif Dayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon larati Syibadil qaryati jamaatina hati Allah susan laruhi susan laruhi Laru itatuk Sri Panglima Muhammad Umar Al-Balad Ramaja Jati Tatin Tismi binti Ibrahim Susan Roti Syekh yang dalam Haji Abdul Manap Syekh Mahmud wa usulihim wa furungi wajmaturiyati musyawlillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suwaila rati jami masyayikhina wa masyayikhihim khususan la rati sanal karam syai'u khudari radhiyallahu anhu khususan rati sanal karam syai'u Abdurrahman Hudari radhiyallahu anhu khususan la rati sanal karam syai'u Ahmad Muhammad radhiyallahu anhu ila rati sanal karam syai'u Habib Hasan Asyadillah Syekh Al-Ngarib Basan Simbaki Yasin khususan la rati sanal karam syai'u Ahmad Muhammad radhiyallahu anhu khususan rati sanal karam syai'u Jarir Muhammad radhiyallahu anhu syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Suwaila rati jami masyayikhina wa masyayikhihim khususan la rati sanal mukarramah Halimah binti Nafsiyah. Aradi walidayah. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suwaila rati jami bani Adam banati Hawa aliman wasana wasana aliman lawakun alen waliman ahaba ilaina khususan la rati jamaatina hatihi Allah khususan rati jami wardana khususan rati jasmana Arifah Rudin bin Muntamah khususan rati jasman Mukhlisah binti Jueni khususan rati jasman Sri Dewi binti Korea khususan rati jasman Titis Cahyaning Tias binti Notisah khususan rati jasman Ya Ratunisa binti Sa'inah khususan rati jasman Mau itu Hasanah binti
Adah Sanida binti Sarida Susarwati Jasman Luaid bin Sabariyah satu nama binti Tismi Sya binti Makitah Sumyati binti Wenti Usahati Abdul Asrul Alif Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu warzuqhum ya Allah al-fasihatin wal-faqwatin wal-farahmatin wal-maghfiratin wal-mahabbatin syaulilailahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta Bismillahirrahmanirrahim la ilaha Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ya tu alimun kan mulatun Quran ya bari Awara teman arlati turun nang teman satu mencacara tanah nulung sunan jalan la ya masuk ilah walau la itu walau kata lalu kemana menantu tang turun ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu la ilaha illa anta ya alim ya adim ya halim ya alim la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta
surung tasyawal alim sallallahu sallallahu kalimatul wa dununi wal awhami satiratil qulubian mutala'atil wa idza qulul nabiyuna wal ladina fi qulubihim maradun la rasulu ila qur'anin al-asyana al-bahr kama syartal bahr al-musaqqal wa syartan nar ibrahim alaihi salam syaitan nar ibrahim alaihi salam syaitan wa syayatin alaihi salam sulaiman alaihi salam wa syahir lana kula farida wa asma'i wal mulk wal malakut asyhadu an la ilaha illallah manubiyat malakut unsurna ya Allah fa innaka khairun nasirin aftah lana fa innaka khairun wa tinabur lana fa innaka khairun arhamna fa innaka khairun arhamna fa innaka khairun rajulun ahdina wa najina minal zalimina wa lana yanto ibatan kama ya ulun syukur alaina jana umat kamil wa salamat wal afiyati fitin wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir lana murad dan selamat wal afiyati fitinina dunya na qulana sabat masabatan lagina sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ya sayyidina la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum nama sallallahu alaihi wasallam zilal aziz surumul tundirau laqad aqala ulang alam sari mamlan yun jala bi anam lalu ya ila afanu na jalma ila sadam satil wa ana tilu lil hayyil qayyum qad abamana malatul sayyidina amin sallallahu ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta jannah surna surutam surusalaim ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 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 ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum Allahumma bi syafa'ati jabaratika sikam surgatika satina sirika wa bi ghairatika lindaga rahmatika bi ma'ana sallallahu alaihi wasallam wa syarika maqatima ya syatita raja jawarila wal jawabi rabbika alaihi halakun mudita kasana kaita wa Allahumma bi haqiqa kan satu menang sallallahu alaihi wasallam ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 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 Allahumma la tumakin la adabina wa la tusallimna ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 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 wa Zakaria ya man qabla tasbihan usabni wa tanasaluka sarari ati tawati anta taqabbal ma bi tawanda kantu ta nasallahu ansis lana wa taqala wa ta'ala mu'min la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin in qata ta'maluna wa izzatika lamika barsana fi ala fi Allah malakil wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim salamun ala nun fil alamin istajib lana min salamun ala nun fil alamin istajib lana min qutiyata bil qawmin hata bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar
Ya Wadud ya Wadud ya Wadud ya Wadud ya Wadud ya Wadud ya Wadud. Allahu ya Wadud antal ladzi alanta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ala ajizul kabirul basyirul qadir. Wa ana abduka dalilul dhayful faqirul aqdir la haula wala quwwata illa bihaulika quwwatika. Allahumma yassir lil khaira kullahu wa ya. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'ama yukafi masidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina lana Muhammadin salatan tamla wa zainallahi nuran wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farahna sururan ala wassalim. Assalatu wassalamu alayka ya Syamsul Qadir al-Jalani mahbubullah. Antasibul ijazat Muhammad ijazatullah. Antasibul karamata Muhammad karamatullah. Antasyibu syafaat Muhammad syafaatullah. Ya Syamsul Qadir al-Jalani ya ghisni syui jami'a marbana. Syari'an bisatillah Allahumma ighfir lana dzunubana khatayana Allahumma ighfir lana wa liwalidina arhamhum kama rabbawna shighra. Allahumma sabbit imanana wa islamana wa tauhidana wa marwatana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ausil wa taqabbal misla samarana salana astaghfiru sayyidina lana wa sallam su'ila rad jamil wal mursalin al awliya wal ulama wa salin wal mu'minin wal mu'minat wa salin su'at wa syarikillah dalam maghribi amin ya wa amin yamina ila shimali
bibari abahya khususan la rati abaina umatina wa ajdadina jadatina syayna syayma syayna khususan la rati jamaatina hadihi ya Allah khususan la rati jami mardana Allah maghfir lahum marhamhum ma'afim ma'afunganhum warzuqhum ya Allah al-fasihatin wal-faqwatin al-farahmatin al-famagfiratin wal-famahabbatin ya Allah Allahumma shfi jami'a mardana ya Allah fi shifaika adawihim bidaika shifaan ngajilan la yughadiru bi saqaman wala alaman Allahumma ya Allah Allahumma arzuqna rizqana lalan thayyiban wasi'an kasiran jazilan jamilan ngaziman daiman ila yaumidin Allahumma arzuqna ilman nafi'an muntafa'an fi hamalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an ilal khairi qaribna ni syarif ba'ida Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Alhamdulillah telah selesai, semoga Allah terima dan Allah catat amalan kita menjadi amalan solihan makbulan. Yang keberkahan yang mengalir pada kita sampai duriah kita. Khusus untuk yang sakit semoga Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhannya yang khusus yang tidak meninggalkan rasa sakit. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.